wabarakatuh. Terakan berkhusus Habib Saleh bin Idrus Al-Habsyi dan juga para habaib lainnya, para alim ulama lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu demi satu. Ada juga Sohibul Bait Cang Zainal, Masya Allah. Ini kalau penutupan begini rame ya. Gara-gara tahu kali banyak makanannya. Hah? Hari ini jengkol makanannya. Lihatin tuh Ustaz Jamil yang jarang-jarang datang setengah aja porsinya. Satu berdua. Enggak semuanya dapat bagian rahmat yang Allah turunkan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kita ngadain pengajian ini udah berapa lama ya? Mau setahun. Ya setahun ya, kurang lebih ya. Hampir lebih kali. Ajak sebelum puasa kemarin ada gak? Udah ada ya setahun lebih. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga kita setiap ngaji di sini Habib Saleh kita buka tafsir, apakah itu maudhu'i atau tartibi, bisa yang urutan atau yang per tema. Jadi kita nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Hari ini ntar kita baca tafsir surat Al-Fatihah, turunnya di mana, asbabun nuzulnya apa, arti satu demi satunya apa, sejarahnya waktu itu seperti apa sampai turun surat Al-Fatihah. Terus kemudian apa fadilah-fadilahnya. Begitu juga surat-surat yang lain udah banyak kita bahas, khususnya di juz amma. Dan juga kita bahas misalnya tartibi gitu, ayat tentang mengagungkan Rasulullah, ayat tentang orang tua, ayat tentang begitu. Dan alhamdulillah itu udah berjalan selama setahun lebih kira-kira begitu. Kenapa kita mengambil sumber ilmu itu adalah Al-Quran? Karena memang begitu yang diinginkan oleh Nabi. Waktu beliau hendak meninggalkan dunia ini, beliau pesan, umat saya, romannya saya bentar lagi dipanggil ini sama Allah. Tapi kalian gak usah khawatir, kalian gak perlu bingung, sebab saya udah siapin nih bakal kalian dua perkara yang ma'in tamassaktum bihima, yang kalau kalian pegang dua ini kalian gak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa itrati ahli bait. Yang pertama ini Al-Quran. Ini adalah jaminan orang selamat, jaminan orang kagak tersesat. Lah kan enak, kalau kita kaji kita dijamin sama Nabi nggak bakal tersesat. Kalau kita nggak kaji, kita nggak pelajarin, kita nggak amalkan, kita nggak baca, ya berarti tersesat. Naudzubillah min dzalik. Dan itu udah berjalan minggu demi minggu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Paling nggak kita lihat makin kemari Agus makin rajin pakai gamis. Mana dia Agus? Hah? Itu dia. Abang tile kita mana dia? Belum kelihatan dia. Ada. Demannya ngumpet aja. Nah, tapi sholawatnya makin khusyuk sekarang. Asal udah mahal ruqyah merem aja matanya. Iya kan? Makin khusyuk. Girang kita ngelihatnya, Masya Allah tuh, lihat tuh begini. Senang. Alhamdulillah. Jadi kita punya sahabat Cang Zainal Arifin, bos Yamaha, ya salam. Ngomong-ngomong banyak mobil motor Honda tuh di situ. Habis ini jatuh-jatuhin aja. Bos Yamaha, iya kan? Semakin terdepan. Apalagi udah menang DPD Jawa Barat. Alhamdulillah. Artinya begitu, kita girang bahwa ternyata bermanfaat. Ya, terus orang udah pada tuh bocah-bocah tuh, Masya Allah, ya kan? Sholawatannya udah pada apa? Bocah-bocah kalau asal udah Senin udah pakai koko, pakai peci, pakai gamis. Girang kita ngeliat. Insya Allah tuh jadi habit, jadi kebiasaan. Pada ntar udah gede jadi anak yang soleh-soleh. Nah kita sekarang ada di bulan Sya'ban, bentar lagi bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban, tadi Ustaz Jamil ingetin supaya siap-siap mau bulan suci Ramadan. Ya, memang itu perlu persiapan. Makanya Nabi udah suruh dari bulan Rajab kemarin. Dari Rajab udah disiapin, ibarat kata udah pemanasan dulu. Nah, ntar Ramadan tinggal jalanin dah apa semua yang telah
diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban juga nggak kalah hebat, cuman emang banyak sekali orang yang lalai gitu ya. Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas. Orang pada lupa sama bulan Sya'ban sebab kemarin di Rajab udah pada ngegas. Nah sebelum Ramadan ngegas dia pada ngerem dulu nih. Nah, padahal nggak, justru gasnya nggak boleh berhenti 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan terus. Bulan Sya'ban bulannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban ntar ada satu malam di tengah-tengah bulan Sya'ban, amal kita nih selama setahun dari bulan Sya'ban kemarin diangkat, dilaporin kepada Allah. Makanya kita pengen, kata Nabi, saya pengen tuh pas amal saya diangkat malam tanggal 15 Sya'ban tadi, saya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lagi ibadah, supaya nanti amalnya naik juga baik-baik aja insya Allah. Ntar yang salah-salah, yang kurang-kurang, insya Allah dengan berkahnya puasa, dengan berkahnya sholawat, bakal dihapus, diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu jaminan dari Nabi, kalau nanti di malam nisfu Sya'ban itu semua makhluk bakal dapat yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Yattali'ullahu fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah bakal perhatiin, pandangin hambanya di malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih. Lalu Allah bakal ampunin semua makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk dapat ampunan dari Allah. Tapi ternyata ada istitsna di situ. Ada pengecualian. Gak semuanya ternyata. Illa limusyrikin aw musyahid. 2 kelompok manusia yang gak dapat ampunan dari Allah. Yang pertama orang yang syirik, orang yang musyrik, menduakan Allah, melihat ada yang lebih dibesarkan dari Allah, ditaati perintahnya melebihi Allah. Nah ini asyirkul khafi, itu syirik yang ringan tuh, nanti ke bawah lama-lama bisa menyebabkan syirik yang besar. Nah yang kedua musyahin. Apa itu musyahin? Yang gak dapat ampunan dari Allah adalah orang yang di hatinya ada syahna, ada baghdha, ada kebencian, gak mau maafin kesalahan orang lain. Jadi ibaratnya Allah ngomong begini, hambaku, ini malam saya mau ampunin nih semua hamba saya. Kamu mau gak? Mau ya Allah. Nah sebagaimana kamu mau saya ampunin, kamu juga maafin dong kesalahan orang lain. Tetapi dia salahnya banyak ya Allah sama saya, kesalahannya besar. Seakan-akan Allah tanya lagi, emang kesalahan kamu kagak besar? Emang kesalahanmu kagak banyak? Banyak. Mau gak dimaafin? Mau. Maafin juga orang lain. Hati yang di dalamnya penuh sifat maaf bakal dapat maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi banyak kejadian. Ada misalnya turun ayat innallaha malaikatahu sampai akhir ayat. Ada lagi peristiwa namanya tahwilul qiblah. Kiblat tuh diganti. Jadi sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad udah sholat, tapi belum nyuruh yang lain. Nabi Muhammad sholat di Ka'bah, ngadepnya ke Ka'bah. Begitu Isra Mi'raj dapat perintah sholat sampaikan kepada semua makhluk, Allah bilang kiblatnya jangan ke Ka'bah sekarang, Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad sholat setahun sekian bulan ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ngeledek, ya Muhammad, kamu syariat katanya dapat dari Allah, jangan-jangan ikut-ikut nama Nabi kita doang kali, niru-niru doang kali. Nabi kita Musa ngadep ke Masjid Aqsa kalau kiblatnya, kalau ibadah. Kamu ngikut, jangan-jangan kamu nih ngikut doang, jangan-jangan kamu niru. Akhirnya Nabi Muhammad angkat kepalanya begini. Belum ngomong apa-apa belum. Terus kemudian langsung turun ayat dari Allah suruh ganti arah kiblat. Makanya ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, Inni la ara rabbaka illa wa yusari'u fi ridha. Selalu saya lihat Tuhanmu itu wahai Nabi pengen cepet-cepet apa yang kamu mau langsung dikasih. Bahkan belum minta. Kalau bahasa Betawinya ini Nabi bahasa Betawinya baru dongak doang begini. Belum ngomong belum. Tiba baru begini aja. Belum nyampein apa langsung turun wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tuh, langsung. Makanya hukum berubah gara-gara keinginannya Nabi Muhammad. Sampai dirubah tuh hukum. Nah, kita lihat bahwa ternyata Allah segitu cintanya sama Nabi. Kalau kita mau raih cinta dan ridhonya Allah, dekat-dekat sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bicara Ramadan nih nggak usah panjang lebar, ya, sebab ini tawakufan. Kalau mau bicara Ramadan, wah ini istimewa banget, istimewa sekali gitu ya. Sampai nafas kita aja dihitung zikir sama Allah. Kita tibang diam doang ya diam. Itu malaikat kagak berhenti nyatet, tibang diam doang. Bagaimana kalau baca zikir? Ya udah Nabi, kalau gitu saya nggak usah zikir dah, diam aja dihitung zikir. Nah justru kita lihat di situ, kalau diam aja dihitung zikir, apalagi kalau kita zikir. Orang baca Al-Quran nih, kata Nabi waktu khutbah di akhir Sya'ban, Jumat terakhir Sya'ban, Nabi khutbah menjelang masuk Ramadan. Nabi bilang, wa man tala, siapa orang baca di bulan suci Ramadan ayatan minal Quran, satu ayat aja Al-Quran. Ini ada beberapa versi, ada beberapa riwayat. Ini saya bawa yang paling gede aja. Kata Nabi, siapa orang baca satu ayat, baginya pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran. Pokoknya Zeus, bener-bener si Zeus.